Siap. Hormat. Selamat Ibu. Selamat pagi anak-anak. Ibu mau apa tuh Ibu? Nanti akan tahu. Iya. Sebelum itu satu orang pimpin kita dalam doa untuk memulai kelas. Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Putri, ya Ibu. Shalom. 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 Shalom Ibu. Ini anak dusu SMA mah, tapi masih lemah-lemah kayak anak SD sa. Shalom. Shalom. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang orang tua adalah pendidik utama. Apa? Orang tua adalah pendidik utama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu di mana anak-anak dapat memahami dasar Alkitab tentang Allah sebagai penuntun hidup dalam keluarga. Terus anak-anak dapat memahami perbaruan Allah dalam kehidupan dalam keluarga, dan yang terakhir anak-anak dapat memahami Nah, siapa yang bawa Alkitab? Lihat Ada Bu. di HP. HP. Ada yang di bawah HP ini bawa Alkitab. Siapa yang bawa Alkitab? Saya, Ibu. Ibu. Yang sekarang ini pengen sudah ada HP yang canggih-canggih dong pakai Alkitab di HP sa. Jadi yang bawa Alkitab bisa sebelum kita mulai kita baca firman. Dari bacaan Alkitab Keluaran 20 ayat 12. Siapa yang duluan nih? Siapa yang duluan? Sudah? Sudah Ibu. Satu orang baca kasih kita semua. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu Tuhan sudah mengatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Baik, anak-anak, hormati ayah dan ibu itu adalah hal yang paling mulia. Jika kita tidak menghormati orang tua, kita melawan orang tua, apa yang akan terjadi? Kita jadi anak yang durhaka. Anak yang tidak taat dengan orang tua. Orang tua bilang, ini Richard, ambil piring dulu. Piring bisa satu rusak. Itu anak yang apa? Durhaka. Anak tidak mau taat dengan orang tua. Anak tidak mau taat. Jadi kalau anak yang taat dengan orang tua itu, kalau orang tua bilang Richard ambil piring, dia jalan. Iya mama, dia jalan. Dia tidak ada ocehan lagi. Mama ini saya terus. Siapa yang biasa begitu di rumah? Saya Ibu. Aduh, Ibu. ini anak yang tidak taat di rumah itu, hanya sisa suruh taat, hormati orang tua. Nanti bagaimana ya? Anak-anak, tugas dan tanggung jawab orang tua itu berat. Dari merawat kita, orang tua sudah rawat, sudah kasih apa yang kita inginkan. Kita anak-anak tidak mendengarkan perkataan orang tua. Itu hal yang tidak boleh. Nah, anak-anak, sebelum itu ibu akan kasih sedikit gambaran tentang keluarga. Saya kasih tanya tuh ibu apa ini tuh? Ya, ibu akan kasih gambaran yang ini. Itu kacang hijau kok ibu? Bukan. Kue. No ya. Bukan juga. Pasir ibu. Iya. Ibu mau buat bangun rumah kok. Tidak. Mau kita ini dulu. Tidak, ini ilustrasi. Oke. Ibu kasih gambaran ya. Ini batu apa ibu? Ini batu besar. Ibu kasih. Ibu kasih masuk batu besar. Habis itu batu besar, batu yang kecil-kecil deh. Batu besar ini sebagai keluarga. Batu besar sebagai keluarga. Ini
batu kecil nih, teman, sahabat. Wah, banyak sekali. Iya. Dan aduh sabar ya. Jangan lama, Ibu. Sabar, anak yang sabar itu disayang Tuhan. Sabar setan yang sayang. ya. Ya, ya. Ini nih sama seperti siapa yang punya pacar? Ini pacar. Ini pacar nih. Saya sudah punya calon suami, Ibu. Masih SMA aja Nike, tidak boleh seperti itu. Pikir sekolah dulu, baru pikir yang itu. Iya. Enggak, Nike. Saya nggak bisa. Ini ya. Ambu itu. Ambu juga. Kak Putri, Ibu. Ini supenu. Lihat supenu. Belum, Ibu. Belum. Ibu kasih penu deh. Ya, Bu. Kita penasaran, Ibu. Nanti taruh air. Tidak. Ini sudah benar ya Pak. Berarti tumpah di meja. Baik anak-anak, ini batu yang besar tadi sebagai apa? Keluarga. Terus yang kecil-kecil? Teman. Yang pasir? Pacar. Nah ini menggambarkan bagaimana keluarga sangat penting. Coba tadi kita dahulukan pacar, baru teman, baru batu yang besar-besar. Berarti batu tidak ada tempat celah. Berarti tidak pas lagi di tempat ini. Begitupun dalam keluarga kita harus mengutamakan keluarga. Baru teman-teman terdekat, baru pacar atau apalah begitu. Kita jangan mengutamakan pacar. Orang tua suruh kerja, malas, tapi kalau pacar yang suruh cepat, itu kan tidak boleh. Itu hal yang seperti apa ya? Tidak sesuai dengan didikan orang tua. Orang tua itu mau anak itu taat dengan orang tua, bukan taat dengan anak orang lain. Ibu, Iya sih begitu. Ibu, tapi itu tetap dan pacar sama. Iya, karena ini ada celah. Keluarga berperan penting. Kalau misalnya tadi kalau ibu taruh duluan pasir duluan, terus teman duluan, berarti keluarga tidak ada tempat lagi. Berarti keluarga di luar sudah, bukan di dalam ini lagi. Mengerti? Suara itu ibarat hati kok, Ibu. Ya. Suara itu ibarat ketemu hati kok, Ibu. Iya. Kalau ini sih ibarat hati. Kalau misalnya di dalam hatinya kita hanya teman, pacar saja, orang tua kita tidak pedulikan lagi. Iya, Ibu. Iya, begitu aku. Loyal ya, Ibu. Nah, melalui karyanya yang ajaib Tuhan mengatur agar setiap manusia lahir di tengah keluarga melalui orang tua. Apa yang diciptakan Tuhan tidak pernah salah. Kita tidak boleh bilang ini saya nih lahir dari keluarga miskin, kenapa ya tidak lahir di keluarga yang kaya? Kita tidak boleh berpikir seperti itu, karena Tuhan telah mengatur. Tuhan telah kita itu di tempat yang mana, itu semua sudah Tuhan atur yang terbaik. Iya, Ibu. Akan tetapi untuk memahami rencana indah Tuhan bagi tiap manusia, baik orang tua, anak harus taat pada perintahnya. Jadi kalau kita sudah taat dengan perintah orang tua, kita harus lebih taat dengan Tuhan. Itu yang paling pertama dalam kehidupan kita. Orang tua diberikan kesempatan untuk mengasuh dan mendidik anak agar mengenal Tuhan dan berperilaku seperti yang Tuhan inginkan. Contohnya setiap pagi orang tua ajak untuk berdoa bersama, atau sebelum makan orang tua bilang ayo kita berdoa dulu sebelum makan. Itu contoh dari Tuhan menetapkan orang tua menetapkan ajaran Tuhan. Ya Ibu, maaf Ibu saya tadi. Sebaiknya anak pun diperintahkan untuk menghormati orang tua dalam hubungan mengasihi, menghormati. Itu adalah rencana Tuhan yang indah. Nah, baik anak-anak, Ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Apa pesan Alkitab bagi anak tentang menghormati orang tua? Pesan Alkitab bagi anak untuk menghormati orang tua. Ada yang tahu? Hormatilah ayah ibu. Iya, betul.
Hormatilah orang tuamu. Iya, gitu. Hormatilah Jadi dan aku betul ini cepat, siapa yang cekatan baca di dalam Alkitab, dia dapat hadiah dari ibu nanti. Selesai pelajaran itu. Itulah Pak Ibu. Sentetulan. Betul. Nah, baik. Apa isi dari Efesus 6 ayat 1? Saya Dina. Oh, ini Priska sudah diri. Ayo Priska. Isi dari Efesus 6 ayat 1 yaitu taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Weh, tepuk tangan dulu. Terus Putri dan Ampu tidak boleh bercerita ya kalau ibu ada omong. Ada ayat hafalan. Nanti Resti, tolong ibu ada mengajar diperhatikan di depan. Ayat hafalannya dengan tugas pertama tulis. Apa isi dari Amsal 1 ayat 8 itu ayat hafalan. Terus tugasnya apa kata Alkitab tentang keluarga. Sudah Tulis tangan kok Ibu. ya Resti tulis tangan. Tulis tidak boleh begitu no ya. Oke, baik. Pelajaran kita pada hari ini itu di mana anak-anak dapat memahami dasar Alkitab tentang Allah sebagai penuntun hidup dalam keluarga. Terus anak-anak dapat memahami perbaruan Allah dalam kehidupan dalam keluarga, dan yang terakhir anak-anak dapat memahami perbaruan yang berkelanjutan dalam keluarga. Baik anak-anak, kesimpulan materi kita hari ini di mana kita sebagai anak-anak harus taat akan orang tua. Kita tidak boleh melawan orang tua karena orang tua adalah pendidik utama dalam keluarga. Karena jika bukan orang tua pendidik utama dalam keluarga, maka anak di luar rumah akan merasa bebas. Anak tidak ada etika, tidak saling menghormati dan menghargai sesama. Dan di dalam keluarga juga kita harus berdoa bersama dengan keluarga agar nama Tuhan selalu dipermuliakan dan ditinggikan. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, siapa yang mau pimpin doa? Richard. Mari Richard. Baik teman-teman dan ibu guru, saya meminta pulang ke kota Rembang. Mari kita berdoa. Amin. Baik, tadi semua hadir semua. Makasih Richard. Sama-sama ibu. Ayo.